Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz Salim atas waktu dan tempatnya. Saya akan memandu untuk acara pengajian pada sore hari ini mengenai topik yang berjudul tentang makna hijrah dan keutamaan bulan Muharram. Untuk mempersingkat waktu dan jalannya acara, saya silakan ke Pak Ustadz Salim untuk mempersilakan pengajiannya, Pak. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ihwah, saudara-saudaraku, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang kalau kita hitung nikmatnya tidak akan pernah bisa kita menghitungnya, dan kewajiban kita untuk mensyukurinya. Oleh karenanya mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk dapat mengkaji sebagian dari ilmunya, dan sekaligus kita berdoa semoga apa yang kita kaji ini diberkahi Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami kaji ini ilmu yang bermanfaat, berikanlah rezeki yang thayyib, dan jadikanlah amalan kami ini amalan yang diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada bulan Muharram ini, salah satu dari 4 bulan yang mulia yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, yaitu Allah menciptakan 12 bulan dan 4 diantaranya termasuk bulan-bulan yang disucikan olehnya. Maka kita berkesempatan pada hari ini, ya, di bulan Muharram atau awal bulan Muharram ini, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mentadabburi sebagian daripada ayat-ayat dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan masalah hijrah dan berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram. Topik kita pada hari ini adalah makna hijrah dan keutamaan bulan Muharram. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, masalah hijrah ini adalah sesuatu yang sangat penting sebagai milestone, sebagai tonggak sejarah di dalam peradaban dan perkembangan umat Islam di dunia ini. Ya. Dan yang pertama kali ya kita akan coba ya mempelajari tentang makna hijrah ini, kita ambil ya salah satunya adalah dari hadis pertama dari Arba'in Nawawi, ya, dari 40 atau 42 hadis Arba'in Nawawi ini. Hadis yang pertama adalah tentang ikhlas, yaitu tentang niat. Ya. Ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ini hadis yang pertama, yaitu dari Al-Ba'in Nawawi, bercerita tentang ikhlas. Ya. Nah, di dalamnya ternyata berbicara tentang masalah hijrah. Ya. Yang pertama, hadis ini menceritakan tentang niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yaitu ya, segala sesuatu amal ibadah kita ini bergantung kepada niatnya. Ya, bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya itu. Ya, sekali lagi, ya, innamal a'malu binniyat itu adalah ya bahwasanya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas Allah sesuai dengan atau berdasarkan apa yang diniatkannya itu. Itu ya yang pertama. Kemudian bercerita tentang hijrah. Barang siapa yang hijrahnya, jadi ini hadis ini cerita tentang hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, artinya betul-betul dia berhijrah, meninggalkan segala apa yang ada di Mekah menuju ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkannya ya, sesuai tadi ya, sesuai dengan apa yang diniatkannya itu, dia akan mendapatkan hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya akan dibalas dengan keridhaan Allah. Ya. Nah, kemudian barang siapa yang hijrahnya itu karena selain Allah dan Rasulnya, yaitu karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu juga akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya itu. Ya, Allahu Akbar. Ini jelas ya. Ini akan kita coba. Yang pertama adalah tentang dalil hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yaitu tentang keikhlasan, ya, yang di dalamnya pertama tentang niat, ya, yang kedua akan dibalas setiap orang itu dengan niatnya, dan yang berikutnya tentang hijrah. Jadi hadis ini muncul ya seiring dengan hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ya dan Nabi SAW tentunya ya, di mana sahabat terlebih dahulu meninggalkan segala apa yang menjadi kekayaan, harta benda, istri, saudara, kerabat yang masih belum muslim, ditinggalkannya di Mekah, dan dia hanya membawa apa yang bisa dibawa ya, sekedar, bahkan ada yang hanya sekedar membawa pakaiannya, membawa sekedar perbekalan bisa sampai ke Madinah. Setelah itu mereka bismillah tawakal Allah menuju kepada Madinah Al-Munawwarah ya. Jadi pengorbanan yang total, saudaraku sekalian. Ya, betapa harta kekayaan yang menjadi gandulan kita, yang menjadi beratnya kita hidup ya untuk mencari sekedar kekayaan ditinggalkan begitu saja. Ya, ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Karena apa? Karena Allah. Ya. Wa hijratuhu 'ala Allah wa Rasul. Jadi kalau hijrahnya itu, pindahnya itu, bergeraknya dia ya dari tempat yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan keburukan-keburukan menuju kepada negeri yang lebih baik, ya, maka tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dan balasan dari Allah dan Rasulnya. Maka niat ini sangat penting. Hijrah itu harus didasari, dilandasi dengan kuat akan niat. Dan niat itu karena Allah dan Rasulnya. Maka di sini dikatakan barang siapa yang hijrahnya di luar itu, ya, bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena dunia, mungkin dia ingin mendapatkan kekayaan lebih baik di negeri yang berikutnya, ya, atau dia karena hak wanita yang ingin dinikahinya, padahal wanita bagian daripada dunia itu, bukan? Tetapi di sini Nabi SAW ya lebih menekankan lagi, selain dunia juga ada wanita juga, berarti wanita ini juga merupakan salah satu daripada ujian, ya, daripada salah satu fitnah dunia, ya. Bahwasanya disebut secara spesifik, ya. Dunia itu kan di dalamnya pasti ada wanita, kekayaan dan segalanya. Tetapi dua kali, ya, barang siapa, ya, disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah itu ya pertama tentang itu. Nah hadis ini merupakan salah satu hadis inti ajaran Islam, ya,
Ya, inti dari ajaran Islam. Dan Imam Ahmad juga Imam Asy-Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Bayangkan ya, hadis tentang hijrah ini mencakup sepertiga ilmu, sepertiga ilmu. Ya, sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba segala sesuatunya ya yang dilakukan itu adalah berdasarkan dari niatnya. Niat itu adanya dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan dan anggota badan, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Ya. Dengan demikian maka ya yang disebut dengan sepertiga daripada ilmu ini ya karena tadi ya segala sesuatu tentang amal ini tergantung kepada niatnya. Ya. Seberapa besarnya pun tentang kebaikan yang dia lakukan kalau tidak niatnya karena Allah dan Rasulnya maka tidak mempunyai nilai dan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya itu tetapi di luar daripada nilai yang akan didapat sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian ulama jumhur mengatakan hadis ini merupakan sepertiga daripada Islam. Kalau tadi sepertiga daripada ilmu ya, ini sepertiga daripada Islam. Allahu Akbar. Betapa pentingnya hadis ini. Maka Imam An-Nawawi ya meletakkan ya tentang masalah hijrah ini, hadis yang pertama ini ya diletakkan di nomor 1 karena dia sepertiga daripada Islam atau sepertiga daripada ilmu. Betapa pentingnya ini ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, sahabat-sahabat sentana mengaji yang dirahmati Allah. Yang kedua, ya, di dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 100, di sana pun keutamaan tentang hijrah ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi hijrah ini juga menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Hijrah ini menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Kembali tergantung niatnya untuk apa dia berhijrah. Ya. Jadi kalau dia berhijrah ya, dan nanti kita akan lihat makna hijrah satu persatu ya. Tetapi ini secara global dulu. Hijrah ya. Tentu yang secara umum adalah dari tempat yang jelek ke tempat yang lebih baik. Ya. Nah, hijrah yang secara tempat itu hanya berlaku sekali saja, yaitu Nabi bersama sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Tetapi hijrah secara umum itu adalah bagaimana kita meninggalkan hal-hal ya yang memang dimurkai Allah ya, dilaknat Allah, dilarang Allah menuju kepada hal-hal yang memang diberkahi Allah, diperintahkan Allah ya, dan itu menjadi kebaikan bagi kita untuk dunia maupun akhirat kita. Itu secara umum. Nah, maka bagaimana kita memaknai hijrah ini saudaraku sekalian? Ya, Allah mengatakan ya, sekali lagi dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yuhajir fi sabilillah ya yajid fil ardi muragaban katsiran wa sa'ah. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini saudaraku sekalian yang sangat luas ini tempat hijrah yang luas. Jadi kalau kita berhijrah jangan takut. Allah telah menjanjikan dan janji Allah itu pasti ya innallaha la tukhliqul mi'ad, bahwa janji Allah itu pasti ya. Bahwasanya apa? Allah menjanjikan kalau kita berhijrah dari tempat yang tadinya buruk ya, penuh dengan segala sesuatu yang kejelekan-kejelekan ya yang dimurkai Allah, praktek-praktek yang dibenci Allah, ya kita hijrah ya. Praktek yang dibenci Allah tentu banyak, diantaranya riba ya. Itu yang kadang-kadang kita sepelekan ya. Kemudian banyak hal tempat di sana ya terjadi banyak maksiat ya, perjudian dan sebagainya. Ya, kita meninggalkan itu semua ya. Kemudian kita menuju kepada tempat yang lebih baik atau kelakuan-kelakuan yang jauh lebih baik, itu pun hijrah kita ya. Maka yakinilah bumi Allah ini luas. Allah yang mengatakan, dan Allah akan memberikan rezeki yang juga luas bagi mereka yang berhijrah karena Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasulnya. Nah, maka saudaraku sekalian, maka hijrah ini ya akan menjanjikan salah satu daripada kunci rezeki. Ya. Allah mengatakan seperti di dalam surat An-Nisa tadi. Ya. Dan saudaraku sekalian, sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, pada saat ya, hijrah ini menjadi tonggak pertama ya, daripada penanggalan hijrah ini, awalnya mereka pun berselisih. Apa nih yang mendasarkan kita ya? Itu dilakukan pada zaman Umar bin Khattab. Apa yang mendasari kita untuk melakukan penanggalan? Karena sebelumnya tidak ada penanggalan itu. Ya, seperti Nabi SAW lahir di tahun gajah. Gitu. Tapi tidak tahu kapan, tanggal berapa, dan sebagainya. Ya tepatnya penanggalan Islam belum ada waktu itu.
Maka setelah hijrah itu ya, kalau saya tidak keliru tahun pertama itu ya, lalu mereka berunding, atau tahun kedua mereka berunding, atau pada saat sahabat ya, mereka mulai berunding, dasarnya apa nih, agar kita memahami ya bahwasanya kita punya penanggalan. Maka ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau zaman atau pada saat Nabi lahir sebagaimana Isa alaihissalam ya, kemudian ada yang mengatakan pada saat wahyu pertama turun misalnya. Nah itu semua akhirnya ditentang dan lebih mendengarkan pendapat ya, salah satunya dari Umar bin Khattab, bahwa ternyata peristiwa hijrah ini peristiwa yang luar biasa. Ya, peristiwa yang luar biasa. Dan hijrah ini bukan yang pertama ya ke Madinah, tetapi yang pertama itu ke Habasyah 2 kali ya, kemudian ada yang ke Madinah. Tapi yang dipakai adalah hijrah kita atau hijrah para sahabat itu ke Madinah. Bagaimana Suhaib Ar-Rumi misalnya. Ya, Suhaib Ar-Rumi ini datang, orang Romawi datang ke sana, kemudian ke Mekah, kemudian dia berdagang dan sebagainya, kaya raya. Kemudian setelah dia memeluk Islam, kemudian dia masuk ikut rombongan yang hijrah, lalu oleh orang-orang Quraisy ya diminta untuk meninggalkan segala kekayaannya, maka Ar-Rumi mengatakan silakan, karena aku ikut agama Muhammad SAW dan aku tinggalkan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka ada salah satu ayat yang turun ya, kalau saya nggak keliru, saya lupa ayatnya, tetapi Nabi SAW mengatakan ya, ada ayat yang turun karena engkau telah meninggalkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya. Ya, bergembiralah wahai Suhaib ya, bahwa engkau telah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan bagaimana cerita Nabi SAW bersama Abu Bakar, bagaimana cerita Ali ya bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi SAW yang pada waktu sudah akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Demi apa? Demi menegakkan kalimatullah, demi meninggalkan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan mereka berjihad dan mereka berhijrah itu pun karena ingin menegakkan dan memurnikan ya agama Islam ini dengan kalimat-kalimat tauhid itu. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, hijrah itu adalah satu luar biasa, kejadian peristiwa yang luar biasa. Maka penanggalan Islam pun dimulai dengan hijrahnya Nabi SAW itu. Ya, kemudian setelah itu barulah penanggalan berikutnya mengikuti itu. Maka hijrah ini menjadi sesuatu yang luar biasa, merupakan peristiwa pengorbanan yang totalitas ya, dan tawakal yang totalitas. Bagaimana kita membaca riwayat tentang Abu Bakar ya radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW berada di Gua Thaur pada saat Nabi SAW ya bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy, di mana Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau saja mereka melongokkan ya wajahnya ke dalam, dan karena gua itu pendek saja bukan gua yang dalam, maka niscaya kita akan terlihat. Lalu bagaimana Nabi SAW menenangkan sahabatnya? Nabi mengatakan, bagaimana kalau kita berdua yang ketiganya Allah? Artinya Nabi mengatakan, karena kita ini melakukan segala sesuatu karena Allah, maka Allah membersamai kita. Jangan khawatir. Kalau Allah sudah bersama kita, apalagi yang kita khawatirkan? Kira-kira demikian. Ya. Kalau kita berdua, lalu yang ketiganya Allah, bagaimana? Ya. Lalu Abu Bakar pun tenang. Lalu Nabi membacakan salah satu ayat dari surat At-Taubah ayat 40. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatir wahai Abu Bakar, ya, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ini pun berlaku untuk umatnya, untuk kita sekalian wahai saudaraku sekalian, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita hijrah karena Nabi, karena Allah dan Rasulnya, maka la tahzan. Jangan khawatir, meskipun pasti akan ada cobaan dan akan ada hal-hal ya yang menjadikan kita berhadapan dengan berbagai masalah, la tahzan. Jangan sekali-sekali sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, jangan takut, jangan bersedih. Karena Allah membersamai kita. Ya. Karena apa? Ini janji Allah. Ya. Jadi luar biasa ya peristiwa ini ya. Maka pengorbanan yang totalitas dan tawakal yang totalitas menyandarkan hanya segala sesuatunya nasib kita ini kepada Allah saja. Iya, karena stain ya, minta tolong juga hanya kepada Allah saja. Ya, maka kita tidak perlu merasa khawatir. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah-masalah seperti itu. Ya, maka kita mencoba memaknai itu dengan yang pertama adalah bahwasanya ya yang disebut dengan hijrah itu adalah ya, berpindah ya dari, kalau zaman Nabi SAW bersama sahabatnya berpindah dari Mekah ke Madinah. Ya, kalau kita sekalian Mekah dan Madinah sekarang
sudah bukan lagi ya masalah hijrah kita ya seperti mereka semuanya, tetapi hijrah kita adalah dari tempat-tempat yang penuh dengan keburukan, dengan kemaksiatan, ya dengan perilaku-perilaku yang terlaknat dan sebagainya, ya kita berpindah, ya berhijrah kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ya dengan manhaj yang lurus, yang benar di atas tauhid yang murni. Kira-kira demikian ya. Ya kemudian yang disebut dengan dalam surat An-Nisa tadi tentang keluasan ya, baik itu keluasan rezeki maupun keluasan tempat di bumi ini, maka ada beberapa tafsir. Ya, Qatadah mengatakan ya, luasnya ini adalah ya keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada banyaknya kekayaan. Jadi keluasan ini justru menjadikan kita lebih leluasa ya untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya, dan juga kemiskinan kepada kekayaan, karena di sana Allah telah menjanjikan ya segala upaya dan usaha kita itu diberkahi ya apabila kita telah meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya ya. Nah, kemudian banyak yang lainnya ya, tetapi di sini yang paling umum ya di sini dikatakan Imam Al-Qurtubi ya, mufassirin yang terkenal yang mengatakan bahwasanya pendapat dari Imam Malik ya, pendapat dari Imam Malik lebih dekat pada kefasihan ungkapan, yaitu dalam bahasa Arab, sebab keluasan negeri dan banyaknya bangunan menunjukkan keluasan rezeki, juga menunjukkan kelapangan dada yang menanggung siap menanggung kesedihan dan cobaan-cobaan lainnya menuju kepada kemudahan-kemudahan ya. Ba'da yusri yusran. Ya, saudaraku sekalian, ya, dari pendapat-pendapat di situ ya kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya sekali kita berazam ya, berazam itu bertekad untuk berhijrah, maka ya fa idza azamta fatawakkalallah ya. Maka setelah itu kita bertawakal kepada Allah ya, tidak perlu merasa ragu, tidak perlu merasa bimbang, karena innallaha ma'ana, bahwa Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi jangan kita ragu ya. Kemudian saudaraku sekalian ya, makna dari hijrah ini ya sangat luas ya, seperti yang tadi dikemukakan ya. Namun pada intinya adalah bagaimana niat kita dengan hijrah itu. Seperti yang tadi hadis yang saya bacakan ya. Ya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin min nawa ya. Dan kemudian barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ya, pahala ya sebagaimana yang diniatkannya itu. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia dan wanita yang akan dinikahinya, maka dia pun akan mendapatkan seperti apa yang diniatkannya itu. Oleh karenanya maka berhati-hatilah dalam kita berniat ya. Dalam kita berniat, karena niat itu akan menjadi bagian ya di dalam penilaian Allah dan apa yang akan dibalas oleh Allah. Maka tentunya dengan demikian kita berharap bahwa kita semuanya mendapatkan ya pahala yang besar sesuai dengan niat kita. Karena kalau kita melakukan kegiatan ya di mana kita ya dengan melakukan itu ya mengorbankan biaya, waktu, tenaga, pikiran, tapi kemudian sia-sia, hasilnya tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah, lalu untuk apa? Maka disitulah kita pentingnya belajar. Belajar dan belajar. Karena al ilmu qoblal qaul wal amal ya. Ilmu itu mendasari kita di dalam kita berucap maupun kita berbuat. Maka sekali lagi saya menghimbau pada diri saya dan keluarga saya, ayo kita terus belajar dan belajar ya. Tentu yang akan kita belajar adalah ilmu syar'i gitu ya. Karena kalau ilmu dunia itu fardu kifayah, tetapi kalau ilmu syar'i, ilmu agama ad-dinul Islam itu adalah wajib ya, fardu ain ya. Jadi kita belajar ilmu itu merupakan sesuatu yang wajib hukumnya untuk terutama yang berkaitan dengan fardu ain ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya ikhwatul iman wa ikhwatul Islam, ya rahimakumullah. Jadi pada kesempatan ini ya, saya ingin sekali lagi ya kita menghimbau agar mari kita berhijrah ya. Berhijrah dalam pengertian yang luas ya. Karena janji Allah dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 100, bumi Allah ini sangat luas bagi orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan rezeki Allah itu akan terbuka sangat luas bagi orang-orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya juga. Maka
dalam hal masalah hijrah ini ya kita perlu ya menguatkan hati kita ya untuk menguatkan niat kita untuk kita tinggalkan segala hal yang dan kita masih punya kesempatan ihwatul iman ya. Karena Allah belum tentu memberi kesempatan lagi kepada kita. Kita tidak tahu hari esok apakah kita masih ada di dunia ini atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Maka segala nikmat, terutama nikmat hidup yang Allah berikan ini, ya kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, terutama berkaitan dengan masalah hijrah ini. Kita hijrah dari hal-hal yang maksiat, kita hijrah dari hal-hal yang dilaknat Allah, kita hijrah dari hal-hal yang dilarang Allah menuju kepada yang diridhoinya. Bukankah kita hidup itu untuk mencari ridho Allah, mardhatillah. Bukan mendapatkan ridhonya manusia atau hal-hal lain yang di luar daripada Allah itu. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian kita akan beranjak sekarang ya kepada keutamaan bulan Muharram. Ya, karena kita juga penting meskipun banyak sudah di medsos dan juga mungkin ceramah-ceramah lain, saya hanya ingin menguatkan saja ya, mungkin menguatkan dengan beberapa contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bulan Muharram ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, surat 9 ayat ke-36, bahwasanya salah satu dari bulan suci yang 4 itu adalah Muharram. Ya, yang 3-nya itu yang berturut-turut ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu lagi adalah Rajab itu. Ya, yang terpisah hanya bulan Rajab ya. 3 ini berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Jadi Muharram ini adalah ya awal daripada penanggalan ya. Tanggal 1 Muharram ini awal penanggalan. Maka kita sekarang berada di tahun 1445 Hijriah gitu ya. Artinya kita sudah meningkat 1 tahun ya dari tahun sebelumnya. Dan tidak ada hal-hal khusus ya yang dilakukan di dalam menyambut tahun baru Islam ini. Apakah doa khusus ya, doa akhir tahun, apakah doa awal tahun, ya tidak disyariatkan untuk yang khusus. Artinya doa-doa yang umum yang Nabi ajarkan itu dipersilakan karena setiap waktu itu kita boleh berdoa kapan saja, tapi tidak dikhususkan ya untuk yang berkaitan dengan doa-doa karena awal tahun, dan tidak ada perayaan apa-apa, tidak ada perayaan apa-apa. Ya, karena Muharram ini sudah berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang ya, dan kita merujuk kepada bagaimana praktek para sahabat ya, Nabi SAW bersama sahabatnya ya, salafus saleh yang lain, tidak ada yang melakukan perayaan-perayaan khusus ya yang berkaitan dengan Muharram ini. Kecuali bahwa bulan Muharram ini merupakan salah satu dari bulan suci dan bulan terbaik ya. Nah, keutamaan-keutamanya adalah kita bisa bacakan di sini ya, bahwasanya Muharram merupakan bulan terbaik setelah bulan Ramadan. Jadi bagi yang mau berpuasa ya di bulan Muharram ini dipersilakan ya, dan kadarnya itu adalah hanya kalah dengan Ramadan saja. Jadi bulan terbaik untuk puasa itu adalah ya setelah Ramadan adalah Muharram ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian puasa-puasa yang dilakukan di bulan Muharram itu puasa sunnah yang kita kenal Senin Kamis ya, puasa Nabi Daud, kemudian puasa Ayyamul Bid dan sebagainya ya, itu yang dilakukan ya. Kemudian kita juga diperintahkan ya untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh banyak, dari mulai sedekah ya, berpuasa, memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, kemudian berbuat baik kepada orang lain ya, membantu banyak orang lain, membantu kesulitan orang lain, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang merupakan kebajikan ya. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai kita sia-sia ya. Artinya kita melakukan kebajikan seolah-olah kita telah melakukannya dengan luar biasa, tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 23 ya. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 23 dikatakan di situ ya seperti jadi dia besok nggak bisa ikut. Tolong ada yang masuk induksi nih, tolong di mute dulu ya. Nah, ya, di situ disebutkan seseorang membawa seolah-olah amalan yang banyak, tetapi haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya, meskipun dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu baik dan sebagainya, dan orang-orang juga mengatakan baik, tapi tidak didasari oleh 2 hal utama, yaitu ya ikhlas karena Allah dan ittiba'ur rasul, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah ya. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran, antara lain juga surat Al-Kahfi ya,
yang kita baca kalau Jumat atau malam Jumat itu, ya, surat 18 ayat 103 misalnya 104 itu pun berkata begitu. Demikian juga surat Al-Baqarah misalnya ayat 264 juga seperti itu. Ya, kita diingatkan Allah jangan sampai perbuatan kita yang sudah menyita waktu, tenaga, biaya, pikiran dan sebagainya itu tidak mempunyai nilai. Kenapa? Niatnya tidak betul. Niatnya tidak lurus karena lillah, karena Allah. Dan tidak sesuai dengan contoh Nabi. Man amilan amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh atau sesuai dengan perintahku, kata Nabi SAW, maka raddun, tertolak, tertolak, dan tertolak. Tidak ada artinya. Meskipun orang banyak mengatakan itu baik, karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Surat 6 ayat 116. Surat 6 ayat 116. Surat Al-An'am ayat 116. Di situ kurang lebih ya, janganlah engkau mengikuti kebanyakan orang ya. Karena kebanyakan orang itu banyak kepada prasangka-prasangka dan kedustaan. Ya. Jadi bukan ukuran kebenaran banyaknya orang. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya, yang sudah terjamin ya dan mendapatkan keriduan dari Allah radhiyallahu anhu. Itu untuk para sahabat. Jadi saudaraku yang saya cintai, ikhwatul iman wa ikhwatul Islam, yang saya cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada keutamaan daripada bulan Muharram ini, disebutkan bahwa bulan Muharram ini syahrullah, bulannya Allah. Bayangkan bulannya Allah. Ya, apakah yang lain bukan punya Allah? Tentu punya Allah, karena semua lillahi ma fis samawati ma fil ard itu punya Allah semua. Ya, tetapi Allah menyebutkannya secara khusus bahwa bulan Muharram ini disebutkan ya di dalam hadis ya, yaitu syahrullah, bulannya Allah, bulannya Allah. Maka bulan Muharram disandarkan pada Allah. Ya, bayangkan masjid ya atau bangunan itu biasa saja, tetapi begitu disematkan nama Allah jadi Baitullah, menjadi hal yang paling baik di muka bumi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka bumi itu ada Baitullah. Siapa Baitullah? Apa itu Baitullah? Masjid. Ya. Dan sejelek-jelek tempat di muka bumi ini pasar, kata Nabi SAW. Maka disematkan Allah di situ menjadi dia mulia. Nah, syahrullah, bulannya Allah, ya, syahr, bulan. Disematkan nama Allah di situ, maka bulan itu menjadi mulia. Bayangkan ya, bulannya Allah, ya, ya Baitullah, ya, ya, dan sebagainya. Yang dikaitkan di dalamnya ada nama Allah, maka dia akan menjadi sangat mulia. Dan ada satu lagi amalan yang luar biasa di bulan Muharram ini, yaitu puasa ya. Puasa yang secara khusus, yaitu puasa 10 Muharram, Asyura. Dan Nabi menambahkan ya, beliau berkata kalau nanti aku masih hidup bulan atau tahun yang akan datang, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya untuk menyelisihi kaum Yahudi yang senantiasa merayakan Asyura ini. Jadi puasanya berapa? Ya, Tasu'a tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, itu yang disunnahkan. Kemudian kalau kita berpuasa tanggal 10-nya bulan Asyura itu, maka ada satu pahala yang didatangkan ya dari hadis yang ada bahwasanya akan menghapus ya dosa setahun yang lalu. Ya, kalau kemarin kita puasa Zulhijjah tanggal 9 menghapus 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau Asyura 1 tahun ya, yaitu menghapuskan ya pemutihan dosa-dosa ya, terutama dosa kecil ya, itu 1 tahun yang lalu. Ya. Allahu Akbar. Banyak sekali ya, ya keutamaan-keutamaan ya. Dan saudaraku yang saya cintai karena Allah ya, tanggal 10 Muharram juga ini adalah hari di mana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari ya Fir'aun, kezaliman Fir'aun. Ya. Maka para Yahudi pun ya merayakannya karena memang salah satunya adalah kemenangan daripada Musa alaihissalam terhadap Fir'aun ini. Ya. Jadi bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa ya, yang dengannya itu kita menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang penuh dengan keutamaan ya. Dan di bulan-bulan suci seperti ini itu akan dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan. Apa saja kebaikan kita, apakah sholat kita, sedekah kita ya, baca Quran kita, puasa kita, zikir kita, dan kebajikan-kebajikan lain akan dilipat gandakan oleh Allah. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita melakukan dosa-dosa maksiat juga akan dilipat gandakan. Ini keadilan Allah. Maka ya kita jangan sampai sia-siakan ya. Kalau yang bisa berpuasa, perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Ya kalau yang biasa bersedekah, perbanyaklah sedekah. Yang biasa membaca Quran, tilawah Al-Quran, ya perbanyaklah ya tilawahnya. Kemudian yang biasa ya
melakukan sholat-sholat, perbanyaklah sholat-sholat sunnahnya, yang biasa berzikir, perbanyaklah zikirnya. Ya, karena ini bulan terbaik dan belum tentu kita mendapatkannya lagi di waktu-waktu yang akan datang. Siapa yang tahu tentang umur dan sebagainya ya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya keutamaan bulan Muharram ini adalah seperti itu. Adapun ya yang kita sering dapatkan di medsos ya tentang hadis-hadis yang berseliweran ya tentang keutamaan bulan Muharram yang lain ya, seperti kalau barang siapa ya yang kemudian berdoa di akhir tahun, kemudian dan di awal tahun maka akan dihapuskan 50 tahun dosa dan sebagainya, itu ya yang saya dapatkan ya atau saya pelajari ya dan saya dengar dari para ustadz itu tidak ada dalilnya ya atau tidak ada dasarnya. Kalaupun ada hadisnya itu hadis-hadis yang maudhu, hadis palsu atau la aslalahu, tidak dikenal asal usulnya, wallahu alam. Jadi banyak sekali ya berseliweran tentang perayaan-perayaan ya, perayaan-perayaan Asyura itu. Nah, jangan sampai kita ya juga ya apa namanya saru apa namanya dengan apa yang dilakukan oleh kaum Syiah. Kaum Syiah juga merayakan Asyura dengan ya berbagai perayaan-perayaan, antara lain adalah dengan menyiksa diri sendiri ya, memukul-mukul dirinya pada hari itu ya dengan menyebut-nyebut nama salah satu sahabat Nabi SAW, Husain ya, cucu Nabi SAW, meminta-minta kepada Husain ya, apalagi di daerah Karbala sana, tempat suci mereka ya, itu pun mereka melakukan perayaan-perayaan yang menyakiti diri sendiri ya, katanya ikut bersedih dengan wafatnya Husain yang dipenggal lehernya dan sebagainya, dan sekian banyak sahabat juga meninggal di sana ya dan sebagainya. Bahkan mereka melakukan ritual-ritual keagamaan lain yang tidak ada dalilnya ya dan sebagainya ya, karena menzalimi diri sendiri dilarang dalam Islam ya. Dan perayaan-perayaan lain seperti nah salah satunya yang biasa kita lakukan ya, perayaan untuk anak yatim, katanya apa, lebaran anak yatim ya. Ini pun sepengetahuan, sepanjang saya tidak ada ya. Kita ya kepada anak yatim setiap waktu, tidak harus hanya bulan Muharram dan tepatnya tanggal 10 Muharram. Seolah-olah lebaran anak yatim. Kenapa? Ini pun berasal dari salah satunya adalah dari riwayat orang-orang Syiah juga. Yaitu apa? Ya dengan wafatnya atau meninggalnya orang-orang yang pada saat perang di Karbala itu, maka banyaklah anak-anak yatim. Maka anak-anak yatim itu kemudian ya seolah-olah pada tanggal itu merupakan tanggal yang dibesar-besarkan atau dirayakan sebagai lebaran anak yatim ya, dan lain sebagainya. Padahal anak yatim setiap waktu kita punya kewajiban untuk ya menyayangi mereka ya, untuk memelihara mereka. Mereka tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Dan yang disebut anak yatim itu sebelum balik ya. Kalau yang sudah seperti saya, pasti semua kita anak yatim dan yatim piatu lagi. Karena sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu ya. Tetapi anak yatim yang dimaksud adalah yang sebelum balik gitu. Yang mereka sendiri belum punya kemampuan untuk membiayai kehidupannya, maka wajib bagi kita yang berkelonggaran rezeki untuk membantu mereka ya, menyantuni mereka ya, menyantuni anak-anak yatim, janda-janda yang memang tidak mempunyai kemampuan ya. Itu kewajiban bagi kita. Dan setiap waktu, bukan hanya di 10 Muharram saja. Wallahu alam bisawab, teman-teman sekalian, ikhwafillah ya, ikhwatul iman, ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah, sahabat sentana mengaji yang dirahmati Allah. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebih 15 menit ke depan, jika ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang makna hijrah dan juga keutamaan bulan Muharram ini, tafadhol ya, kita buka ruang tanya jawab atau soal jawab. Silakan moderator untuk membantu memimpin diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Jordan atau Pak Samsul. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Salim atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak Ibu, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Pak Salim atau langsung di kolom chat. Ya, tafadhol ya teman-teman sekalian. Ya, semoga kita betul-betul ya mendapatkan manfaat ya, karena banyak di antara kita yang melakukan kegiatan ya
ritual, perayaan, ya, dan banyak aktivitas lain di bulan-bulan Muharram ini. Bahkan ada salah satu yang tadi saya terlupakan, yang bulan Muharram ini dianggap bulan yang kurang beruntung gitu. Banyak orang yang tidak mau ya melakukan pernikahan apa dan sebagainya di bulan ini, gitu ya, karena menganggap ya sesuatu yang apa ya dalam tanda kutip sial atau apes atau apa, ini semua adalah khurafat. Ini semua tidak ada dasarnya ya. Jadi jangan sampai kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai dalil ya. Ya tentunya dalam masalah agama, ya, dalam masalah ibadah. Ya. Kalau masalah muamalah tentu ya antum ala umuri dunia, kata Nabi SAW, kamu lebih tahu tentang masalah dunia gitu kan. Tetapi masalah dinul Islam ada aturannya. Tentang masalah ibadah ada aturannya. Tidak boleh kita semau-mau kita ya. Silakan teman-teman sekalian. Tafadhol, biasanya dimulai dengan siapa ini? Bu Nur Hasanah atau yang lain, silakan ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Reni, Bu Reni, ya, atau siapa ya? Teman-teman yang lain, tafadholi, ya. Kalau mau bertanya silakan, jangan ragu-ragu ya. Atau mau chat juga boleh. Silakan. Ada yang mau tanya? Saiful? Pak Saiful, silakan. Oh, Bu Nur Hasanah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mungkin kaitannya tidak berkaitan dengan topik ya. Cuma saya tuh pernah mendengar, ini langsung bicara sendiri. Ada teman saya mengatakan kalau kita belajar agama itu harus ada gurunya khusus. Jadi dia bilang kalau belajar via Zoom, belajar di internet atau dengerin ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang yang udah cukup terkenal lah ya. Itu katanya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan katanya Pak Ustadz. Kalau menurut saya sih sebetulnya yang penting kalau memang itu ilmunya baik, ilmunya sesuai, ya kenapa enggak gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiki, ya semoga diberkahi ya Ibu Nur dan keluarganya dan kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya masalah menuntut ilmu memang ada adab ya. Adab menuntut ilmu ya. Tentu menuntut ilmu juga tidak asal-asalan ya. Itu benar ya. Bahwa menuntut ilmu itu ada adab-adabnya. Salah satu adabnya adalah benar tadi ya. Ya, usahakan kita mempunyai guru ya. Dan guru ataupun ilmu yang dimaksud itu harus dalam frame, dalam bingkai qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi kalau kita bicara tentang dinul Islam itu harus tidak lepas dari tiga ininya. Qala Allah artinya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalamullah ya. Yang kedua ya hadis-hadis Nabi. Sunnah itu adalah perjalanan Nabi. Apakah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir ya, persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat, itu pun menjadi sunnah Nabi SAW. Kemudian sunnahnya daripada para sahabat, sunnah sahabat itu adalah perbuatan-perbuatan sahabat. Ya. Karena ada hadis Nabi alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Ya ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Siapa? Khulafaur rasyidin itu adalah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, ya, Umar, Utsman dan Ali. Paling tidak 4 itu. Ditambah tentu dengan sahabat-sahabat lain. Karena sahabat-sahabat Nabi itu semuanya radhiyallahu anhuma. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan mendapatkan jaminan surga. Surat 9 ayat 100 gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang ilmu, ya tentu ilmu itu dasarnya adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu dulu. Kemudian dari mana kita mengambil sumbernya? Ya tentu mengambil dari sumber yang 3 ini. Ya, karena kata Nabi SAW tidak mungkin ya kaum muslimin, sahabat-sahabatku dan para ulama itu nanti berkumpul di atas kesesatan, tidak mungkin. Jadi kalau mereka, maka itu disebut ijma. Nah, ijma ini merupakan salah satu daripada dasar hukum kita, yaitu Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat atau ijma, ya kesepakatan para sahabat dan salafus saleh yang lainnya tentu yang mengikuti para sahabat. Nah, kita berguru dengan siapa saja selama mereka ya membawakan dalil atau ilmu yang bersumber dari ketiganya ini. Ya.
Nah, kita tidak melihat siapanya, tetapi apa yang disampaikannya. Nah, itu adab mencari ilmu ya. Kemudian tentu adab-adab yang berikutnya adalah ya kita serius ya, dan kita juga mempelajari, tidak harus hanya dari satu guru, boleh dengan guru yang lain kita kenal ya. Misalnya ya Imam Bukhari, misalnya beliau gurunya banyak sekali gitu ya. Ratusan, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1.000 misalnya. Ya. Kemudian imam-imam yang 4 itu banyak sekali gurunya. Ya. Nah, tentu guru-guru yang dengan frame tadi, ya, dengan bingkai tadi, yaitu bukan sekedar guru atau sembarang guru, tetapi guru yang senantiasa ya mempunyai manhaj. Manhaj itu cara beragama, metodologi beragama, metodologi mencari ilmunya itu dengan dasar tadi, yaitu ya bersumberkan kepada Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi selama mereka ya melakukannya itu dengan dalil ya, maka kita insya Allah mudah-mudahan selamat ya. Dan tentu kita boleh ya untuk bertanya kepada mereka, bertanya kepada guru-guru kita tentu dengan adab yang benar ya, dengan sopan santun, untuk bertanya kalau ada sesuatu yang tidak jelas, lalu bertanya dalilnya mana. Gak apa-apa, karena kita beragamanya harus dengan dalil. Tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan logika. Kalau dengan perasaan dan logika, nah semua orang nanti menganggap dirinya benar. Kalau menurut perasaan saya seperti ini, menurut logika saya, semua orang punya perasaan dan punya logika. Maka tadi saya katakan di surat 6 ayat 116 ya, tidak bisa ya kebenaran itu mengikuti banyaknya orang, nggak bisa gitu. Nanti mengatakan kalau orang itu begini, orang itu banyak kan begini, ya nggak bisa. Ya, al-haqqu min rabbikum. Ya, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah saja. Ya. Hada siratul mustaqim. Ya, surat 6 ayat 153, surat Al-An'am 153. Allah mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Jangan mengikuti jalan-jalan syaitan gitu kan. Jalan syaitan itu jalan yang di luar jalan yang lurus ini. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu siratul mustaqim ya. Apa itu siratul mustaqim kan? Siratul ladzina an'amta alaihim kan gitu. Ya, jalan yang Allah telah berikan nikmat kepada orang-orang yang mengikutinya. Siapa dia itu? Ada lagi di surat Pas Afid masuk surat ini. Ya. Siapa mereka itu? Yaitu di surat 4 ayat 69. Yaitu mereka yang mendapatkan nikmat itu adalah para nabi, rasul, ya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, dan orang yang mengikuti mereka. Ya. Dan kita berdoa ya agar kita tidak termasuk orang-orang yang ghairil maghdub waladdallin, yaitu orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Siapa itu orang yang dimurkai? Yahudi. Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Siapa orang yang sesat itu? Adalah Nasrani. Mereka ya beramal tapi tanpa ilmu. Kita punya ilmu dan diamalkan Islam itu. Jadi memang benar ya, kita harus hati-hati ya dalam mencari ilmu. Dan makanya ya saya pun senantiasa di akhir daripada dakwah atau tausiah selalu saya mohon maaf dan juga sekaligus mohon ampun kepada Allah apabila ada kekeliruan ya, karena semuanya bisa saja setiap orang salah dan keliru, tapi ya semuanya itu insya Allah tidak dalam kesengajaan karena keterbatasan ilmu, dan kita beristighfar untuk itu ya. Demikian Ibu Nur Hasanah, agak panjang ya. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Sama-sama. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan. Tafadhol. Bapak-bapak barangkali. Bapak-bapak, tuan-tuan. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Mas Afid mau nanya, Mas Afid? Assalamualaikum. Oh iya, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Reni. Iya, izin bertanya Pak Ustadz, gini, kalau ada seseorang yang masih mempunyai hutang Ramadan lah katakan gitu, tapi agak banyak karena misalkan sakit, terus sekarang sudah jatuh bulan Muharram, dia ingin melaksanakan keutamaan-keutamaan bulan Muharram, itu yang didahulukan apanya? Yang untuk membayar hutangnya Ramadan dulu atau gimana? Iya. Terima kasih Bu Reni, barakallahu fiki, ya semoga Allah memberkahi Bu Reni, keluarganya dan kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Ada khilaf di antara ulama yang saya ketahui ya. Ada yang berpendapat hutang itu lebih utama untuk dibayar terlebih dahulu. Karena hutang Ramadan itu wajib hukumnya kan. Hutang Ramadan itu wajib. Adapun puasa-puasa yang lain itu puasa sunnah. Maka yang wajib didahulukan.
Nah, itu pendapat yang lain ya. Kemudian pendapat yang berikutnya membolehkan, karena Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat pernah ya membayar hutangnya itu menjelang masuk Ramadan. Artinya dia melakukan puasa-puasa sunnah yang lainnya baru dia membayar. Ya, maka terpulang kepada kita. Tapi kalau saya lebih meyakini kita membayar hutang terlebih dahulu, karena itu hukumnya wajib ya. Baru kita menyelesaikan hal-hal yang sunnah. Ya, tapi bagi yang melakukan sunnah juga itu ya kalau ada dalilnya tentu tidak mengapa ya. Tetapi kalau saya cenderung kepada membayar terlebih dahulu hutang, karena hutang itu adalah wajib ya, harus dibayar ya, karena kalau sampai kita meninggal nanti ya itu juga harus ada penyelesaian gitu. Masalah hutang ini. Begitu Bu Reni ya. Iya, syukron Ustaz. Afwan. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Mas Yundan, kelihatannya tidak ada lagi yang mau bertanya. Atau chatting, tidak ada chatting juga. Ya, kalau tidak ada, saya pikir ya, kita tidak perlu memaksakan ya. Karena semua ini adalah sebuah majelis ilmu di mana diberikan kesempatan ya untuk kita semua menggali sebanyak-banyaknya manfaat. Namun kalau sudah dirasa cukup, ya alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberkahi kita untuk bisa mengamalkannya. Ya, tidak sekedar koleksi ilmu, tetapi lebih utama dari itu adalah bagaimana mengamalkan ilmu yang kita dapat ini. Barakallahu fikum. Silakan Mas Yundan. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz Salim atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam acara pengajian pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Baik ya. Kalau gitu kita tutup aja ya. Kita sudahi pertemuan kita dengan sebuah harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ilmu ini menjadi majelis yang diberkahi Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita tetap senantiasa istiqomah ya untuk mau terus belajar ilmu ya tanpa harus futur merasa lelah, karena ilmu inilah yang akan insyaallah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, barakallahu fikum ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman sekalian, dan saya sekali lagi mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah apabila ada kekeliruan dalam penjelasan dan salah-salah di dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan dinul Islam ini. Semoga Allah mengampuni saya. Demikian, kita jumpa lagi insyaallah Jumat pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi yang lebih baik. Dan saya tutup kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.